Rahim. Perkenankan kami berbagi panduan ringkas salat Id di rumah. Hukum salat Id. Berdasarkan pendapat yang lebih kuat, salat Id hukumnya wajib karena Nabi memerintahkannya. Dalam hadis Ummu Atiyah, Nabi sampai-sampai menyuruh wanita yang dipingit dan wanita yang haid untuk keluar menyaksikan salat dan khutbah Id. Nabi selalu melaksanakan salat Id. Salat Id juga bisa menggugurkan salat Jumat jika ia bertepatan jatuh pada hari Jumat. Ini semua menunjukkan bahwa salat Id hukumnya wajib. Oleh karena itu, jika kita tidak bisa mengerjakan salat Id bersama kaum muslimin lainnya dikarenakan adanya uzur seperti wabah corona ini misalkan, maka jangan sampai salat Id ini kita lewatkan dan tidak kita lakukan di rumah. Mayoritas ulama mengatakan salat Id tetap disyariatkan untuk dilakukan, sekalipun dilakukan sendiri di rumah. Waktu pelaksanaan salat Id. Waktu salat Id dimulai sejak masuknya waktu duha. Ini kira-kira 15 atau 20 menit setelah matahari terbit. Waktu salat Id berakhir saat menjelang masuknya waktu zuhur. Tempat pelaksanaan salat Id. Disunnahkan melakukan salat Id di tanah lapang. Boleh juga dilakukan di masjid. Namun jika terjadi wabah, salat Id bisa dilakukan di rumah. Salat Id di rumah pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bersama keluarga beliau. Ini juga yang menjadi pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jika boleh dilakukan di rumah, berarti boleh dilakukan di ruang keluarga, di teras, di garasi, dan boleh juga di halaman rumah. Yang penting tempatnya suci dan bersih dari najis. Amalan sebelum salat Id. Pertama, disunahkan untuk mandi sebelum salat Id, sebagaimana riwayat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dianjurkan juga untuk menggunakan wewangian dan pakaian terbaik yang dimiliki. Kedua, sebelum salat Id, disunahkan untuk memakan beberapa butir kurma, sejumlah bilangan ganjil, 3, 5, dan seterusnya. Ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketiga, pastikan tubuh, pakaian, dan tempat salat dalam keadaan suci serta bersih dari najis. Keempat, pastikan juga wudu sudah dilakukan, karena wudu adalah syarat sahnya salat. Tata cara salat Id. Salat Id dilakukan 2 rakaat dengan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Rincian tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, menghadap ke arah kiblat, lalu berniat di dalam hati untuk melakukan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Niat ini cukup di dalam hati dan tidak perlu dilafazkan. Kedua, lakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau daun telinga, telapak tangan menghadap kiblat, lalu bersedekap seperti ini. Ketiga, bacalah doa istiftah seperti yang biasa dibaca ketika sholat. Keempat, ucapkan takbir Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Boleh sambil mengangkat tangan, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Boleh juga tidak. Takbir dilakukan secara beruntun dengan memberi sedikit waktu jeda di antara takbir. Saat jeda antara takbir, tidak ada diriwayatkan adanya doa atau zikir tertentu yang dibaca. Namun sebagian ulama mengatakan zikir yang dibaca adalah tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Jika menjadi imam dan tidak membaca bacaan antara jeda, hendaknya tidak membaca rangkaian takbir tersebut dengan cepat. Beri sedikit jeda agar makmum bisa mengikuti takbir imam dengan khusyuk dan tenang. Kelima, setelah rangkaian takbir selesai, bacalah surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca surat yang mudah dan sudah dikuasai. Dianjurkan untuk membaca surat yang disunnahkan ketika salat Id, yaitu surat Al-A'la di rakaat pertama dan surat Al-Ghashiyah di rakaat yang kedua. Ini berdasarkan riwayat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Atau boleh juga surat Qaf di rakaat yang pertama dan surat Al-Qamar di rakaat yang kedua. Ini berdasarkan riwayat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu. Keenam, setelah membaca surat, dilanjutkan dengan ruku, bangkit dari ruku, lalu sujud, duduk di antara 2 sujud, lalu sujud lagi. Semuanya lengkap dengan bacaannya masing-masing, seperti ketika sholat biasa. Ketujuh, bangkit untuk melakukan rakaat kedua sambil mengucapkan takbiratul intiqal, Allahu Akbar.
Kedelapan, selanjutnya berdiri untuk rakaat yang kedua, membaca 5 kali takbir, kemudian Al-Fatihah, dilanjutkan surat yang disunnahkan atau yang mudah, lalu ruku dan seterusnya sampai salam. Jika sholat Id dilakukan di rumah, apakah tetap harus khutbah? Jawabannya, tidak harus. Karena Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah melaksanakan sholat Id di rumah bersama keluarga beliau dan tidak ada khutbah setelahnya. Demikian juga yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Demikian panduan ringkas sholat Id di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan semoga Allah Tabaraka wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya.